Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian, perlu kalian ingat, Pak Anang pada semester awal akan memberikan materi tentang teladan mulia Asmaul Husna yang ada di bab kedua. Oleh karena itu, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa kita, baca dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa yang telah kita baca tadi menjadikan kita belajar dengan video pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Pada pertemuan kali ini perlu Pak Anang sampaikan bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah atau nama-nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran jumlahnya 99. Mengapa kita memahami Asmaul Husna? Supaya kita dapat mengenal nama-nama Allah, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi pada kesempatan kali ini hanya 5 yang akan kita bahas. Yang pertama, Al-Malik, artinya Allah Maha Merajai atau Allah Maha Menguasai. Yang kedua, Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Yang ketiga, Al-Qudus, Allah Maha Suci. Yang keempat, As-Salam, Allah Maha Sejahtera. Yang kelima, Al-Mu'min, artinya Allah Maha Memelihara keamanan. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui Al-Malik adalah Maharaja atau bisa berarti penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengampuni dosa seseorang, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizalimi, membalas orang yang berbuat zalim, menjadikan orang miskin menjadi kaya, mencukupkan orang yang lemah, mengabulkan doa orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, dan memuliakan orang yang terhina, mengangkat derajat seseorang, dan lain sebagainya. Semuanya tidak lain adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam mengelola kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, dan rahmat ataupun maslahat. Adapun yang kedua, Al-Aziz, yaitu yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dialah pemilik tunggal segala kemuliaan,
dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia. Dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Maka, kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara selalu taat atas perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena tidak ada keperkasaan, keagungan, melainkan keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala makhluk-makhluknya. Yang ketiga, Al-Qudus. Artinya, Allah Maha disucikan dari segala macam kekurangan. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang patut kita sembah dan menunjukkan bahwa kesucian ini, kesucian zat Allah, terhindar dari keserupaan makhluk dan sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Qudus, terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Adapun yang keempat, As-Salam, Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah bahwa Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya, memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai tertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang suka dengan perdamaian dan suka memberikan keselamatan kepada orang lain. Adapun yang kelima adalah Al-Mu'min, yang mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka dapat hidup tentram. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah juga memberikan rasa aman bagi orang-orang yang takut dan juga menempati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Dari sinilah beberapa nama-nama Allah yang baik, mulai dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, semuanya dapat kita implementasikan dengan akhlakul karimah. Salah satu di antaranya
berakhlak dengan 5 Asmaul Husna, yaitu dengan cara menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, hidup tertib. Apa maksud dengan mandiri? Apa maksud dengan menahan diri? Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan untuk menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Ini adalah sebagian akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, mandiri, yaitu mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Hidup mandiri melahirkan anak yang tangguh, optimis, percaya diri dalam hidupnya, karena kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat yang mulia di hadapan Allah dan manusia. Contoh yang diterapkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa meneladinya dengan sikap-sikap yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku mandiri adalah salah satu perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia. Cinta kebersihan. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitarnya. Menjaga lisan dengan tidak berbicara kecuali dengan baik, menjauhi perkataan buruk, kotor, menggosip atau ghibah, fitnah, dan suka adu domba. Lalu, apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, menasihati dengan kesabaran, mengajarkan ilmu dan amal soleh sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Ini salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Yang terakhir adalah hidup tertib, yaitu suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan keterikatan. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat, menciptakan ketertiban, sehingga membuat orang lain merasa aman, merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Anak-anakku sekalian,
Tadi adalah serangkaian yang bisa Pak Anang sampaikan. Semoga banyak guna dan manfaatnya dari teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum Pak Anang akhiri, kalian akan menjawab beberapa pertanyaan dari kuis interaktif. Silakan jawab dengan benar sehingga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Ya Jakbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahharu, ya Wahhab, ya Razzaqu, ya Fattah, ya Alimu, ya Qabid, ya Basitu, ya Hafiz, ya Rafi'u, ya Mu'iz, ya Mudillu, ya Sami, ya Basiru, ya Haqqab, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabir, ya Halim, ya Azimu, ya Ghafur, ya Syakuru, ya Alim, ya Kabiru, ya Hafiz, ya Muqitu, ya Hasib, ya Jalilu, ya Karim, ya Raqibu, ya Mujib, ya Wasi'u, ya Hakim, ya Wadudu, ya Majid, ya Ba'isu, ya Syahid, ya Haqqu, ya Wakilu, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muhsyiyu, ya Mubdi, ya Mu'idu, ya Muhyi, ya Mumitu, ya Hayyu, ya Qayyumu, ya Wajid. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan manfaatnya, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Pak Anang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.